Baik, kembali lagi bersama saya Koming Gunawan. Sebelumnya selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi SW Maps untuk poligon lahan. Pertama-tama, yang belum mendownload aplikasi SW Maps-nya bisa menuju Play Store untuk mendownload aplikasinya. Kita tulis SW Maps. Kalau untuk kawan-kawan yang belum mendownloadnya bisa di-download terlebih dahulu. Berikut adalah aplikasinya. Setelah teman-teman mendownload aplikasi tersebut, teman-teman langsung mengaktifkan yang namanya lokasi. Ini ada lokasi ya. Teman-teman aktifkan terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman pastikan bahwa setelah mendownload aplikasi SW Map, usahakan jaringan internetnya tersedia untuk nanti aplikasi SW Map tersebut bisa berjalan, bisa mendownload data yang ada di dalamnya. Setelah itu kita buka SW Map. Jika teman-teman baru mendownload gitu, teman-teman bisa membuat project baru dengan cara open project, new project. Nah, selanjutnya karena ini akan dilakukan pendataan poligon kelompok tani, lahan kelompok tani. Jadi di bagian ini kawan-kawan bisa menuliskan nama kelompok tani tersebut, misalnya kelompok tani Suryo Makmur. Terus setelah itu teman-teman pijit create. Nah, bisa kelihatan tuh di bawah tulisan SW Map ada tulisan nama kelompok tani. Berarti kawan-kawan sudah membuat folder kelompok tani tersebut. Atau jika kawan-kawan masih bingung, biasanya kalau baru mendownload tidak ada seperti yang tadi ya. Kawan-kawan bisa kalau kawan-kawan mau membuat folder kelompok tani, bisa di klik titik 3 ini juga, titik 3, habis itu project. Nah, setelah project kawan-kawan bisa klik tanda tambah ini, tanda tambah. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa menuliskan nama kelompok tani tersebut. Setelah itu pencet create. Oke. Nah, setelah membuat folder kelompok tani, kawan-kawan bisa menuju lokasi lahan anggota kelompok tani yang akan diukur lahannya, yang akan dipoligon. Setelah kawan-kawan sampai di lokasi, langkah selanjutnya kawan-kawan harus memencet tombol mata ini, mata fokus ini. Nah, ini yang di atas tombol pencarian ini, biar lokasi kawan-kawan biar lokasinya bisa terpusat. Selanjutnya kawan-kawan menuju ke tombol rect. Ini tombol rect untuk setting poligon rect. Setelah itu record feature, klik yes. Nah, di sini new feature layer name ini kawan-kawan bisa tulis nama anggota yang lokasinya akan di poligon. Misalnya nama anggotanya Ngatemin, nama anggotanya. Setelah itu
di bawah nama itu kan ada geometry type, itu ada poin ini, klik poin, diklik ganti polygon. Nah setelah itu klik add. Nah jadi setelah di settingan awal ini, kawan-kawan menuju batas lokasi yang akan di poligon, menuju batasnya. Setelah itu jika sudah menuju batas, kawan-kawan mengelilingi area lokasi yang akan di poligon sampai ke titik awal. Sebelum mengelilinginya, kawan-kawan terlebih dahulu memencet record, ada di bawah ini. Record ini ada di bawah, kawan-kawan klik record. Nah sampai recordnya itu warna merah, ada tulisan tracking started, kawan-kawan mulai mengelilingi lahan tersebut. Setelah sampai di titik awal semula, kawan-kawan jangan lupa memencet stop record yang merah ini, kawan-kawan pencet ulang. Nah tracking stopped itu artinya sudah di stop, recordnya sudah di stop. Nanti setelah kawan-kawan stop record tuh akan ada berbentuk persegi, garis persegi, nanti akan saya perlihatkan. Oke, misalnya kita open projectnya yang sudah saya lakukan polygon. Nah ini nanti setelah direcord, kawan-kawan sudah keliling lahan, modelnya nanti akan seperti ini. Setelah kawan-kawan keliling lokasi tersebut sudah berbentuk garis-garis seperti ini, kawan-kawan memencet setiap sudut yang ada di kotak ini, persegi ini. Setiap sudut ada 4 titik. Nanti kita akan mengambil lokasi di 4 titik poin. Kita ambil sesuai arah jarum jam ya. Yang pertama dari sini, sudut gimana udah, nah gini, dari sudut kiri bawah kita ambil, kita pencet. Nah ini namanya Jamaluddin ya, yang tadi kan kita buat ngatemin ya, karena kita tidak ada contoh lahannya, jadi kita pakai contoh lahan Jamaluddin. Kita klik yang paling atas Jamaluddin. Nah di sini di remark ini kita tulis titik 1, ini titik poin pertama berarti. Setelah kita tulis ini, jangan lupa pencet di bagian atribut test ini, atribut di samping kanannya itu ada logo memori itu yang hitam tuh, itu klik untuk menyimpan file tersebut. Setelah kawan-kawan klik, silakan kawan-kawan screenshot. Kalau untuk cara screenshotnya bisa pakai 3 jari diseret ke bawah di layar, 3 jari seret ke bawah, atau volume bawah dengan volume power HP dipencet bersama-sama. Setelah itu, setelah titik 1 sudah selesai, selanjutnya kawan-kawan pencet di sudut atas kiri, di sudut atas kiri, pilih yang paling atas. Nah titik 2, selanjutnya titik 2 itu sama seperti tadi, kawan-kawan save dulu baru screenshot. Selanjutnya kawan-kawan pencet lagi di sudut atas kanan, sama seperti tadi juga caranya. Yang paling atas kawan-kawan pilih, ini kan lokasinya Jamaluddin yang paling atas. Nah seperti itulah caranya sampai titik 4. Setelah itu, ini ada lagi satu. Misalnya kawan-kawan mendapatkan lahan yang berdempetan gini. Yang di garis kuning ini adalah lahan Inyoman Japa ya.
Yang di titik biru ini adalah Gangsar Purwito, milik Gangsar Purwito, lahan milik Gangsar Purwito. Kawan-kawan bisa, misalnya kawan-kawan di tengah ini pencet, nah ada dua ini muncul. Nah kalau modelnya seperti itu, kawan-kawan bisa memilih lahan yang mana yang kawan-kawan akan ukur. Misalnya lahannya Gangsar, pilih Gangsar yang paling atas. Misalnya kalau lahannya Inyoman Japa yang kawan-kawan akan ukur, pilih nama Inyoman Japa yang paling atas ini. Oke. Nah, setelah itu hasil screenshot tadi yang titik 1 sampai titik 4 itu tersimpan di galeri hasil screenshotnya. Nah, selanjutnya kalau untuk kawan-kawan mau melihat luasan dari area ini, kawan-kawan bisa klik di sudut itu, pilih paling atas. Nah di bawah Jamaluddin itu ada ID Jamaluddin 1. Nah di bawah ID itulah bagian area, itulah luas lahan dari lahan yang kawan-kawan poligon tersebut. Nah di bagian point sequence itu ada lat. Nah kalau kawan-kawan mau mengisi surat tanda daftar budidaya dari Dinas Perkebunan tuh, program Dinas Perkebunan atau STDB ya singkatannya, itu yang lat lon itu ada di bagian lokasi kebun. Kalau kawan-kawan ada mendapatkan STDB, formulir pengisian STDB itu ada di lokasi kebun tuh, yang di bagian titik koordinat, yang titik koordinat 1, 2, 3, 4. Nah untuk mendapatkannya kan tadi sudah dijelaskan, diambil 4 bagian titik, yang sudut bawah kiri, sudut atas kiri, yang di sudut atas kanan, dan sudut bawah kanan. Itu kan ada 4 titik. Nah kawan-kawan bisa mengambilnya di sini, kan ini kan titik pertamanya. Misalnya titik pertama kawan-kawan ambil di sudut bawah kiri. Nah inilah dia titik koordinatnya yang pertama. Itu latnya, ada longnya juga. Setelah selesai poligon di lahannya Pak Jamaluddin, ini kita akan bergerak ke lokasi anggota berikutnya. Nah caranya seperti ini. Yang pertama, setelah kita sampai di lahan anggota berikutnya, kita pencet dulu lambang mata ini ya, kita pusatkan dulu. Setelah kita pusatkan lokasinya, kita pencet record feature. Nah setelah di record feature ini kita klik tanda tambah ini. Nah kita akan menambahkan anggota baru yang akan diukur lahannya. Di layar name ini kita ganti nama anggota yang akan di poligon lahannya, misalnya Edi. Nah, di poinnya ini kita ganti poligon. Setelah itu kita klik ADD. Nah ini muncul Edi. Berikutnya caranya sama seperti tutorial sebelumnya. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, mungkin bisa dipertanyakan kembali kalau ada kurang. Saya ucapkan selamat pagi.